Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, adik-adik sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini sangat bahagia sekali ketika teman-teman yang lainnya liburan itu sibuk dengan aktivitas yang enggak bermanfaat ya. Di sini adik-adik semuanya hadir di tempat ini untuk belajar bahasa Arab, bahasa Al-Qur'an ya, bahasa hadis ya. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas izinnya kita bisa hadir untuk belajar bahasa Arab selama nanti ke depan 8 kali pertemuan ya. Nanti ini kita maksimalkan bagaimana kita bisa belajar bahasa Arab dengan baik, syukur bisa ngomong ya, bisa perkenalan, bisa praktek bahasa Arab. Shalawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di hari kiamat. Oke, adik-adik sekalian, tadi sudah perkenalan ya. Alhamdulillah program liburan ini kita canangkan berdasarkan permintaan dari ayah bunda juga untuk mengisi liburan ini dengan manfaat apa? Ya, salah satunya adalah dengan bahasa Arab. Ya, baik adik-adik sekalian, tadi sudah perkenalan, bagus sekali. Semuanya cita-citanya sangat mulia. Pengen kuliah di Mesir, pengen kuliah di Madinah, ada yang pengen kuliah di Turki, ya. Untuk membantu menghafal Al-Quran ya tadi, kemudian untuk bisa berbicara bahasa Arab ya. Kalau kita bisa bicara bahasa Arab, kita kemanapun, mungkin suatu saat kita pergi ihram, umroh atau haji, nggak perlu takut tersesat, kita bisa bicara bahasa Arab. Ustaz praktekkan waktu ihram, jadi waktu beli sesuatu nawar itu lebih dapat murah ya kan. Dengan cita-cita tersebut, moga-moga ada semangat ya pada pagi hari ini dan pertemuan berikutnya untuk terus belajar bahasa Arab. Sebenarnya kita itu tidak bisa lepas dari bahasa Arab seperti yang saya sampaikan tadi ya. Dari mulai iqomah, adzan, sholat, doa-doa kita, Al-Quran dan hadis, semuanya bahasa Arab. Jadi seorang muslim itu nggak bisa jauh dari bahasa Arab. Kan rugi kita nggak bisa bahasa Arab. Kan aneh gitu ya. Aneh, kita bisa ngomong, mengucapkan tapi nggak tahu artinya. Oke ya. Sebelum kita mulai belajar kita pada pagi hari ini, marilah kita mulai belajar kita dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Serta doa Allahumma. Ikutin ya, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, tadi sudah perkenalan dengan ada Kak Zaki ya. Saya panggil langsung panggilannya Kak Gofur, Kak Ahdan, Kak Akifa, Kak Sofia. Sofi panggilnya Sofia ya. Sofi, Kak Hanan. Mendirikan program Al-Kalam ini tujuannya adalah mengenalkan bahasa Arab seluas-luasnya kepada masyarakat, bahwa pentingnya bahasa Arab sebagai seorang muslim. Ya, kita supaya ketika membaca bacaan sholat itu faham artinya. Jadi sholat itu bisa khusyuk. Gimana kita sholat bisa khusyuk kalau nggak tahu artinya? Ya, sholat aja nggak sah kalau kita pakai bahasa Indonesia kan? Yuk kita mulai. Ustadz belum tahu nih kapasitas belajarnya adik-adik seberapa jauh. Jangan-jangan sudah bisa ngomong bahasa Arab semuanya kan? Enak nanti tinggal ngomong aja. Oke, yang sudah di sekolahnya ada pelajaran bahasa Arab, coba angkat tangan. Kelihatannya ada semua nih. Ya, berarti nggak perlu susah-susah ya. Apa sudah cukup sekalian? Kita cukupkan aja sekarang sudah bisa bahasa Arab, sudah dapat materinya. Oke ya. Untuk pertama kali ya, coba Ustadz ingin tanya nih. Ya, kita akan segera mulai. Sebenarnya adik-adik mengenal dalam susunan bahasa Arab itu bahasa Indonesia dulu. Subjek, predikat, objek ya. Contoh, saya kasih contoh. Budi makan roti. Ya. Subjeknya mana? Ayo. Budi ya.
Ini subjek. Subjek itu pelaku. Ya, ini Ustaz berangkat dari bahasa Indonesia supaya bisa dipahami adik-adik ya. Ya. Oke, Ustaz pengen tanya lagi. Subjeknya siapa? Budi. Subjek itu pelaku. Ya. Kemudian kalau makan apa sebagai apa? Ada yang tahu? Predikat. P ini subjek ya. Ini dasar dulu ya. Nanti Ustaz pindah di switch ke bahasa Arab setelah paham bahasa Indonesia. Predikat apa? Predikat makan. Predikat itu kata kerja. Contohnya apa selain makan coba? Minum ya. Kelihatannya haus ini Kak Gofur nih. Ya. Kalau roti sebagai apa? Objek ya. Objek. Objek itu yang dikenai pekerjaan. Kalau predikat kata kerja. Kalau dalam bahasa Arab beda. Susunan umumnya adalah P dulu, predikat dulu. Baru subjek, baru objek. Jadi gimana? Akala ya. Budi al-khubza. Nah. Coba kalau belajar bahasa Arab sama Ustadz harus berani mengeluarkan suara ya. Karena ketika kita belajar bahasa, semakin banyak indera yang kita gunakan, itu akan semakin baik. Ketika kita hanya melihat saja, cukup indera mata. Tapi kalau kita mengucapkan dengan lantang, apa yang terjadi? Telinga ikut, mata ikut, ya, perasaan juga ikut, ya, itu akan semakin baik. Ikutin ya. Akala budi al-khubza. Berarti akal ini artinya apa? Makan. Dari kiri ya adik-adik ya. Kalau dari kanan kalau bahasa Arab. Ini berarti apa? Predikat ya. Kalau budi sebagai apa? Subjek. Al-khubza objek. Nah, susunan bahasa Arab itu PSO. Oke. Sekarang sudah mulai ada gambaran. Kita lanjutkan. Ini masih dasar dulu ya adik-adik ya. Susunan kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi berapa adik? Ya, 3. Pertama itu isim, apa? Kedua fiil, ketiga huruf. Ya, ikutin. Isim, fiil, huruf. Isim itu mirip dengan kata benda. Ya, ini masih pertemuan pertama, dasar dulu. Nanti kalau dasarnya nggak hafal, khawatirnya nanti susah ya. Isim itu bisa jadi kata benda. Kata benda itu contohnya apa? Pena, kolamun. Tadi khubzun ya, khubzun ya. Apa khubzun tadi? Roti. Kolamun apa? Pena. Berarti itu kata benda ya. Nah, kemudian kata sifat juga. Jadi kalau isim itu lebih luas adik-adik ya. Tidak hanya kata benda. Contohnya mahirun ya. Umpama Hanan mahirun. Mahirun apa artinya? Pintar ya. Maka di situ kata sifat juga isim ya. Ya. Kemudian kalau air maun apa berarti apa? Isim juga isim bukan? Isim ya. Karena kata benda ya. Kemudian kata ganti itu dia, saya, itu juga semuanya isim. Kemudian fiil. Ya, fiil itu apa tadi? Kata kerja. Ya, ada kata kerja dalam bahasa Arab dibagi menjadi 3. Dibagi menjadi berapa? Ya, fiil madhi. Ya, bagus. Ya, madhi. Kemudian fiil apa? Mudhari. Yang ketiga apa? Bagus. Ya, ini saya ingin ngecek dulu nih kemampuannya. Nanti tinggal sudah mahir. Ya sudah dicukupkan. Ya, enggak ya. Fi'il amar. Pertama, kata kerja dibagi menjadi 3. Yang pertama apa? Fi'il madhi. Madhi itu apa? Kata kerja lampau. Ya. Kata kerja lampau. Lampau contohnya akala. Ini telah makan. Kok susah, Ustaz? Kalau dalam bahasa Indonesia kan makan, ya makan, ya makan. Telah makan, ya sudah makan. Kalau dalam bahasa Arab itu jadi beda bentuk adik-adik. Jadi
Yakulu, bahasa fi'il amrnya ya. Kalau fi'il madhi ini lampau, oke, saya jelaskan dulu. Mudhari apa? Sekarang atau sedang ya, sekarang atau sedang, bagus. Kalau amar apa? Perintah. Contohnya tulislah. Ya, kemudian apa lagi? Perintah lagi apa? Uktub tadi ya. Apalagi kata perintah? Contoh. Bukalah ya. Akala yakulu kul. Nah, jadi kalau dalam bahasa nanti ketika masuk tahu dalam Al-Qur'an akan tahu wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wasari'u, maka bersegeralah. Maka wasari'u apa? Fi'il amr ya. Oke, ikut Ustaz. Akala yakulu kul. Nah, contoh lagi jalasa. Jalasa artinya apa? Duduk ya. Jalasa yajlisu ijlis. Yuk ikutin ya. Jalasa yajlisu ijlis. Artinya apa jalasa? Duduk ya. Jalasa yajlisu ijlis. Ini akala yakulu kul. Kok beda Ustaz? Nah, dalam bahasa Arab itu setiap bentuk punya rumusan sendiri-sendiri. Nggak bisa kita bilang jalasa yajlisu ujlus. Harus sesuai dengan kaidah, maka harus menghafal. Kunci belajar bahasa Arab maupun bahasa Inggris sama, tidak bisa lepas dari menghafal. Maka kalau nggak suka menghafal, susah untuk belajar bahasa. Ustaz dulu juga belajar, sempat pengen belajar bahasa Jepang. Ada katakana, hiragana, tapi nggak sampai panjang ya. Watashi wa gakusai desu. Hei, tapi nggak sampai jauh. Cukup bahasa Arab, bahasa Inggris sajalah. Karena itu aja sudah mau keliling dunia, sudah bisa insya Allah deh ya. Oke, yang ketiga adalah huruf. Huruf contohnya apa? Fi, artinya apa fi? Di dalam, bagus. Ala artinya apa? Di atas, ya. Kemudian apa lagi? Apa? Tahta. Ya, tahta di bawah ya. Apalagi coba? Ya, tahta ini termasuk dorof adik-adik ya. Contoh tanda tanya, hal, ya, istifham, apakah. Oke, sampai di sini bisa dipahami, Kak Hakifah? Semuanya paham ya? Jadi kata dalam bahasa Arab dibagi menjadi berapa? 3, apa saja? Isim, fi'il, huruf. Isim itu apa? Kata benda, kata sifat, kata ganti, dan lain sebagainya ada ya. Ini contoh saja, pengenalan dasar. Kemudian fi'il dibagi menjadi 3, berapa? Apa saja? Fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Kemudian yang ketiga apa? Huruf. Contohnya apa huruf? Fi, ala, hal. Oke, saya kasih tahu nih. Silakan dibagi ya. Ini nanti kita lanjutkan untuk teori. Ya, silakan. Kemudian yang termasuk daripada isim itu kata ganti. Apa kata ganti? Kata ganti dalam bahasa Indonesia ada berapa? Contohnya berapa kata ganti? Ada yang tahu kata ganti? Ayo. Saya, dia, kamu. Ada berapa dalam bahasa Indonesia? Ada 6 ya. Saya, dia, kamu, kalian, mereka. Sudah. Itu. Ya, 6. Tapi kalau dalam bahasa Arab adik-adik itu ada berapa coba? Ada yang tahu? 14. Ada berapa? 14 ternyata. Kok banyak? Iya, karena dalam bahasa Arab dulu pernah saya ikut seminar ya secara online bahwa kosakata dalam bahasa Arab itu 3 kali lipat dari kosakata dalam bahasa Inggris. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu ada 6.000 kosakata, dalam bahasa Arab itu 18.000, bayangkan. Contoh kata unta, itu mau unta punuk 1, unta punuk 2, itu beda-beda. Ya. Itu kekayaan dari bahasa Arab. Ya. Sekarang kita belajar kata ganti. Yuk kita lihat ini, silakan dibagi ya. Ini sudah siapkan 1, 2. Ya.
Ya, oke, bisa sambil dilihat. Di sini ada tangan yang bergambar kata ganti dalam bahasa Arab yang berjumlah 14. Ini harus hafal sebelum masuk ke percakapan. Ya. Yang pertama, silahkan dibagi ya, kelingking. Kelingking itu bagian laki-laki. Ya. Semua yang urutan kelingking itu laki-laki. Kemudian jari manis itu bagian perempuan. Ya. Laki-laki lagi. Yang ketiga, jari tengah. Ya. Kemudian yang telunjuk perempuan lagi. Yang jempol itu adalah laki-laki dan perempuan. Oke ya. Sekarang ada huwa. Huwa artinya apa? Dia laki-laki. Huma, mereka berdua laki-laki. Hum apa? Mereka laki-laki. Ikutin ya sama-sama. Huwa huma hum. Lagi. Huwa huma hum. Atau ada yang sudah hafal semuanya? Belum? Tapi pernah belajar ya? Nah, ini huwa huma hum. Jadi kalau huwa satu orang. Kalau huma mereka berdua, itu berdua itu huma. Kalau hum mereka. Contoh hum mu'minuna, mereka itu orang-orang yang beriman. Ya, mereka adalah orang yang beriman. Kemudian kalau perempuan, hiya, ikutin ya. Hiya huma hunna. Lagi, hiya huma hunna. Kalau hiya berarti apa artinya? Dia perempuan. Kalau dia berarti orangnya nggak di hadapan kita ya. Ghaib, orang bentuk orang ketiga. Hiya, huma, hunna, mereka perempuan. Kalau mereka perempuan apa? Enggak, mereka perempuan dalam bahasa Arabnya hunna apa? Hunna. Kalau mereka laki-laki, hum. Kalau mereka perempuan, hunna. Oke. Sekarang kita hafalkan dulu 6 dulu ya. Ikutin. Huwa huma hum, hiya huma hunna. 1 2 3. Ustaz, kok humanya sama antara laki-laki perempuan? Terus bedanya apa? Bedanya ketika pemakaiannya. Kita bicaranya siapa yang kita bicarakan. Contohnya kalau Ustaz bicara sama Kak Hanan, mereka berdua huma, ya kan? Tapi kalau Ustaz bicaranya tentang Kak Gofur sama Kak siapa tadi? Kak Zaki ya, sama Kak Gofur Kak Zaki. Maka bilangnya huma juga. Tergantung konteks bicaranya ya. Kita bicaranya sama siapa, kan? Oke, coba Kak Zaki hafalan yang 6 tadi. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Huwa huma hum ya. Oke, bagus. Kak Sofi. Kak Atkia, ikutin coba sambil baca. Huwa huma hum, hiya huma hunna. Bagus. Kak Dan. Kak Gofur. Nah, Kak Hanan. Oke ya. Kemudian ini rileks adik-adik ya. Kalau umpama pengen ambil minum, kalau itu dibuka boleh ya. Jadi harus belajar itu harus semakin fun, nggak boleh jenuh ya. Oke, berikutnya sambil baca anta, antuma, antum. Ikutin, ayo 1 2 3. Ya, anta itu kamu laki. Kalau antuma apa? Kalian berdua laki-laki. Kalau antum bukan mereka, kalian semuanya laki-laki ya. Jadi semuanya di depan kita nih. Contohnya ini, antum ya. Kalau Ustaz bicara sama mas-mas semua di sini, maka bilangnya antum. Ya. Kalau berdua antuma. Oke, Kak Gofur sama Kak Zaki antuma berdiri, umpama ya. Karena ngantuk umpama. Ya. Oke. Kemudian, kalau perempuan gimana? Ikutin. Anti, antuma, antunna. Anti, antuma, antunna. Ya, antuma juga sama ya. Untuk berdua itu biasanya sama adik-adik. Antuma duduk semuanya. Antuma duduk semua. Gitu ya. Fahim tuh? Coba fahimna, coba. Fahim tuh? Nah, biasanya kalau lihat film apa itu?
Kun anta tahu ya, fahimtum, fahimna. Anaknya saya juga suka film lihat fahimtum, fahimna itu. Alhamdulillah, apa hikmahnya apa? Jadi tahu bahasa Arab, fahimtum, fahimna. Oke, berikutnya ana nahnu. Ya, kalau kamu laki-laki tadi apa? Anta. Kalau kalian laki-laki? Antum. Kalau kalian perempuan? Antunna, coba ikutin. Antunna ya. Jadi kalau kalian perempuan, nih umpamanya perempuannya banyak nih, ya antunna. Tapi karena berdua ini tetap pakainya antuma ya. Jadi kalau yang bermakna dua ini kebanyakan sama. Kalau bentuk orang ketiga nggak ada di sini huma, laki-laki maupun perempuan. Kalau ada di sini antuma, laki-laki maupun perempuan. Oke ya. Coba ikutin dari awal sampai akhir. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. 1, 2, 3. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, Anti. antunna, ana nahnu. Nah, alhamdulillah. Oke ya. Coba sekarang yang sudah hafal, ke Hanan dulu. Iya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya, alhamdulillah ya. Sudah hafal. Berikutnya Ustaz Acak, Kak Ahdan. Hiya huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, ini harus hafal ya. Sebelum belajar yang lain-lain ini harus hafal adik-adik. Ustaz dulu belajar ini sudah hafal dari kelas 4 dan nggak bisa lupa sampai sekarang. Makanya mumpung dari kecil tuh kita habiskan waktu untuk menuntut ilmu. Biar kalau udah besar nggak menyesal. Saya jamin menyesal bagi orang-orang yang nggak giat belajar waktu di masa mudanya. Maka kalau orang-orang yang sudah giat belajar di masa mudanya, menghafal, masuk pesantren ya, ikut ini ikut itu, insya Allah besarnya nggak menyesal. Oke Kak Sofi, kita acak Kak Sofi, coba huwa mahum. Anta. Nah, oke. Besok harus hafal ya adik-adik ya. Jadi ini harus hafal luar kepala lah. Oke, acak dulu Kak Zaki, silakan. Sambil dipahami. Jadi gini, bentar saya potong dulu ya adik-adik ya. Kelompok pertama itu bentuk orang ketiga. Orangnya nggak ada di sini. Kelompok kedua itu orangnya ada di sini. Ya, dan nanti laki-laki perempuan, laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Oke ya, silakan Kak Zaki. Huwa huma hum, hiya huma hunna, Anta. anta antuma antum, Heeh. anti antuma Tunna. antunna, Ana. ana nahnu. Ya, ana saya, nahnu adalah kami atau kita ya. Gitu ya adik-adik ya. Ustaz, kalau bicara bahasa Arab boleh nggak kita masih pakai tajwid nggak? Anta, antunna, ya kan? Lah, kalau dalam bahasa Arab itu tidak harus pakai tajwid khusus percakapan karena Al-Quran pasti bahasa Arab. Tapi kalau bahasa Arab belum tentu Al-Quran. Jadi kalau adik-adik nanti ketika ihram ada majalah berseraikan di bawah itu belum bukan Al-Quran. Jadi jangan kaget ya. Ada anekdot orang Indonesia kalau di Arab semuanya sampah-sampah diambilin karena dikira Al-Quran. Padahal itu ya majalah, itu ya koran, ya tidak ada lafadz Allahnya. Gitu ya adik-adik ya. Jadi nggak harus pakai anta, anti, ikhfa, mama ya. Nggak apa-apa. Anta, antuma, antum, nah, seperti itu. Oke, bagus. Sekarang Kak Gofur, silakan. Huwa huma hum, hiya huma hunna, Anta. antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya, oke, bagus. Alhamdulillah Kak Atifah terakhir ini. Boleh baca kalau belum bisa. Ya, wa umum silakan. Antuma tunna ana-ana. Coba ada nggak ayat Al-Quran surat-surat pendek aja yang ada isim domirnya? Ada yang nemukan?
Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah adalah yang Maha Esa. Tahu kan? Oh, ternyata qul huwallah. Katakanlah Muhammad huwallahu ahad. Allah. Nah, huwa di sini apa? Isim domir, kata ganti ya. Lah, kata ganti nama lainnya adalah isim domir. Coba ikutin. Isim domir. Ulangi, isim domir. Ya. Jadi Ustaz akan selalu banyak melafalkan, karena kalau melafalkan itu pendengaran ikut, panca indera yang lain juga ikut ya. Jadi tidak mudah lupa. Oke, alhamdulillah semuanya sudah hafal, sudah semua ya. Jadi ya. Oke. Sekarang kita masuk ke kosakata. Oke ya, ke kosakata. Hari ini targetnya kita menghafal 10 kosakata. 10 kosakata. Ya, silakan dibagi. Ustaz sudah siapkan ini. Nanti itu Ustaz pengen ya, coba adik-adik ya. Ini ditulis ulang ya. Ditulis ulang melalui kertas yang itu sebagai tugas. Nanti biar efektif di sini cuman hanya menghafal praktek ya. Silakan. Ini dua-dua. Dua orang dua-dua. Ya, ini dua-dua. Masing-masing 1-2. Ada angkanya. Sudah? Ini siapa lagi yang belum? Satu lagi. Oh ya, ini satu paket. Satu lagi sudah ya. Ya, oke. Oke. Sekarang kata pertama apa di situ yang paling kanan? Sahatun, betul? Yuk ikutin Ustaz Rianto. Sahatun. Betul kata pertama sahatun? Ya, oke. Lagi sahatun. Ya, di sini nih lihat di depan kita itu ada sahatun. Sahatun itu apa artinya? Halaman rumah ya, sahatun. Umpama Kak Zaki lagi bermain di sahatun. Lah, kita ikutin lagi. Harus sampai hafal ya. Lagi, sahatun. Sahatun. Apa artinya sahatun? Halaman. Contohnya, lihat contohnya. Il'ab fis sahah. Ikutin ya. Il'ab fis sahah. Lagi, il'ab fis sahah. Nah, il'ab artinya apa? Bermainlah. Kalau bermainlah berarti fi'il apa? Fi'il amar ya. Cirinya fi'il amar itu ada sukun di akhirnya, perintah. Uktub, ijlis, ya. Il'ab, bermainlah. Ya. Lagi, ikutin. Il'ab fis sahah. Nah, sahatun artinya apa tadi? Halaman. Oke, yang kedua, bilatun. Lagi, bilatun. Nah, ini bilatun. Apa artinya bilatun? Lantai ya. Bilatun, lantai. Lagi, bilatun. Ya, contohnya kita masukkan ke dalam contoh. Nadzifil bilato. Lagi, nadzifil bilato. Nah, Ustaz kasih contoh ya. Perhatikan sini. Ini adik-adik, nadif artinya apa nadif? Bersihkan, nadif ya. Nadifil bilato. Ini nadif asalnya sukun adik-adik ya, perhatikan sini. Karena bertemunya dua sukun dalam bahasa Arab boleh diganti kasroh. Nadifil bilato. Lagi coba ikutin. Nadifil bilato. Ya Zaki, nadifil bilato. Nah, suruh nyapu ya. Nadifil bilato. Ya, kemudian mana sahatun tadi? Halaman. Bilatun, lantai. Oke, berikutnya acak aja. Kartunya beda ini kali ini. Oke, jidarun. Perhatikan sini coba. Perhatikan sini ya. Coba perhatikan sini. Perhatikan Ustaz ke depan, pandangan ke depan. Jidarun. Nah, belajar bahasa itu paling bagus adalah dengan metode langsung. Metode langsung itu apa? Langsung tunjuk barangnya. Coba. Mahada. Ikutin. Hada jidarun. Mahada. Mahada artinya apa? Apa ini? Ya kan? Mahada. Coba ikutin. Mahada. Hada jidarun. Mahada.
Lagi. Ma hada? Ma tilka? Nah, kalau tilka itu zalika. Oke, perhatikan sini. Kita level berikutnya ya, pelan-pelan. Insya Allah percakapan mulai besok ya. Hada artinya apa? Hada? Ini ya, ini untuk laki-laki. Kalau perempuan apa? Hadihi, bagus. Kalau dalika artinya apa? Itu untuk laki-laki. Kalau perempuan? Tilka. Oke. Wah. Ikutin saatnya. Hada, hadihi. Dalika, tilka. Coba perhatikan. Ma tilka? Tilka sahatun. Langi, sama-sama. Ma tilka? Ma hada? Ma hada? Jidan, alhamdulillah. Sekarang ikutin. Nafidatun. Lagi, nafidatun. Ma tilka? Alhamdulillah ya, nafidatun. Kemudian babun. Dalika babun. Ya, dalika babun ya, bukan babun ya. Babun. Ya. Babun. Contoh, kita lihat contohnya di sini. Ya. Yang nafidah, iftahin nafidata. Lagi, iftahin nafidata. Asal katanya iftah. Coba ikutin, iftah. Lagi, iftah. Iftah artinya apa? Bukalah. Asalnya sukun adik-adik ya. Ingat, iftah. Ya. Oke. Ya Hanan, iftahil baba, mama. Ya Ghafur, iftahin nafidata.